Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya boleh disiapkan dan berdoa. Naik, Iqra, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sepertinya hadir semua ya hari ini ya. Hadir. Berarti kalian siap untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, Ya. sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kalau pelajaran ibu kan dari kemarin kita jargon dulu biar semangat. Masih ingat kan jargonnya? Sip. Berarti kalau ibu bilang SMK bisa, kalian jawab we are the best. Ya? Siap. SMK bisa. We are the best. Oke, tepuk tangan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan memberikan persepsi atau awalan atau itu pengetahuan awal kalian. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian kan kalau sekolah naik apa? Motor. Kalau naik motor biasanya ngapain dulu sebelum dia bisa starter. Apa? Di starter. Kalau di starter, kalau misalkan di starter itu harus ada apanya? Komponennya. Akinya ya. Kalau nggak ada akinya motor kalian bisa hidup nggak? Nah, ternyata ya kalau di ekor tetap hidup kan, tapi harus ada komponen akinya kan. Nah, ternyata sebagai pengetahuan kalian, dalam aki itu mengandung namanya larutan aki atau nama kimianya itu H2SO4 atau asam sulfat. Nah, kalau menurut kalian tahu nggak kenapa sih asam sulfat bisa membuat si aki itu menyalakan motor? Nah, ternyata si asam sulfat itu kalau dalam ilmu kimia itu disebut dengan larutan elektrolit. Nah, oke, sebelum memulai pelajaran ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin bertanya tentang persepsi tadi? Ada yang nanya? Berarti nggak usah pembelajaran kalau udah ada yang nanya, udah tahu semua. Ayo yang mau nanya? Oke, Sarif mau nanya? Mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Oke, pertanyaan yang cerdas ya. Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Yang lain, ada yang nanya? Fahmi, oke boleh. Apa kandungan larutan elektrolit? Apa kandungan dari larutan elektrolit yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, H2SO4. Oke, berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan dari Sarif, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Terus pertanyaan yang kedua, apa tadi kandungan dari larutan elektrolit? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari kedua teman kalian, nah mungkin kalian juga ada pertanyaan tuh di otak yang bergemur kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, kita bisa menjawabnya dengan proses pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran kali ini seperti yang udah Ibu berikan kemarin, kita akan belajar secara berkelompok. Nah, Ibu udah printkan LKPD-nya atau LKS praktikumnya. Nanti kita demonstrasi. Di sini udah ada larutan yang akan kita uji. Kemudian di sini juga ada elektrolit tester. Nah, sekarang kemarin kan udah bagi kelompok kan? 3 kelompok kan? Jadi sekarang boleh kalian duduk secara berkelompok. Yuk. Kelompok 1, 2,
2, 3 sudah mendapatkan LKS semua. Bisa dibaca, nanti jangan lupa dikasih nama ya. LKS-nya. Nah, Ibu kasih arah dulu. Di situ kan ada teori singkatnya, nanti kalian baca sekilas. Kemudian ada alat dan bahan. Nanti kita diskusi bareng alat bahannya apa aja. Kemudian cara kerja. Nah, di sini kan kita harus buat larutan, membuat elektrolit tester. Tapi karena pembelajaran kita terhambat waktu yang singkat, jadi elektrolit testernya udah dibuat. Kemudian nanti berarti kalian langsung ke pengujian ya, pengujian di sini, pengujian untuk daya hantar listrik larutannya. Berarti kita langsung saja ke alat dan bahan. Boleh dicatat masing-masing kelompok alat bahannya. Ini tadi Ibu udah sebutkan apa namanya? Tester. Ya, komponennya apa aja? Apa aja ini? Kabel. Terus dalamnya Batu. baterai. Ya, ada 4 buah nih di dalamnya. Elektrolit tester. Kabel, catat semua ya. Terus ini batu baterai 4 buah. Kemudian ada lampu LED. Ini lampu LED. Kemudian ada paku sebagai elektroda. Kita coba dulu dia nyala nggak? Ntar kita coba nggak nyala. Ini nyala ya, berarti bisa kita gunakan sebagai elektrolit tester. Ini alatnya. Kemudian untuk wadahnya berarti apa ini? Wadah larutannya apa? Ini wadahnya dulu, wadahnya berarti gelas plastik. Kemudian larutannya itu ada kelompok 2 udah, kelompok 3 udah. Ini ada 5 larutan. Yang pertama air biasa. Tulis ya. Terus ada air sabun. Kemudian ada air garam. Terus ada air gula. Dan yang terakhir adalah air cuka dapur. Ya. Nah, untuk praktikumnya kita pakai demonstrasi. Jadi nanti perwakilan kelompok menguji satu-satu larutannya. Jadi prosesnya nanti 2 orang perwakilan ditunjukin ke semua kelompok. 1 orang megangin batunya, kemudian satunya lagi mencelupkan elektrodanya ke larutan. Nah, itu ketika udah proses dicelupkan, yang maju demonstrasi disebutkan hasilnya kayak mana, lampunya nyala nggak, atau ada sesuatu yang terjadi di pakunya nggak. Nanti disampaikan ke kelompok yang lain biar semuanya dapat hasil pengamatan. Sampai sini paham? Berarti kita mulai. Coba kelompok 1 dulu boleh untuk menguji air. Kelompok 1 yuk. Oke, kelompok yang lain perhatikan hasilnya. Air. Dicatat ini larutan yang air biasa. Gimana hasilnya, disampaikan ke kelompok yang lain. Coba 1 orang kasih tahu kelompok yang lain biar tahu hasilnya. Tidak nyala. Apa hasilnya? Tidak nyala. Kemudian ada ininya enggak? Ada sesuatu yang terjadi enggak di pakunya? Gelembungnya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, berarti udah ya. Gilat nih. Tidak bergelembung. Berarti kasih tahu temennya pada pengujian air tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Pada pengujian air ini tidak menyala dan tidak bergelembung. Oke, boleh tepuk tangan. Sekarang larutan yang kedua. Yuk, kelompok 2.
enggak? Kelihatan. Lampunya menyala. Ya, kemarin benar nggak? Salam. Benar-benar. Berarti kasih tahu. Oke, di pengujian yang kedua ini air sabun. Lampu dapat menyala dan mengeluarkan banyak belenggu. Ya. Udah? Banyak Nah. semua. Oke, lalu tepuk tangan. Yang ketiga. Garam ibu. Ya, yang ketiga air garam. Adep sana biar kelompok yang lain melihat juga. Ini yang satunya megang. Belenggunya enggak. Cuma satunya. Banyak. Banyak. Berarti apa hasilnya dari air garam? Dalam larutan air garam, lampunya menyala dengan terang dan belenggunya sangat banyak. Oke. Udah, banyak. Masih ada 2 larutan lagi. Siapa yang mau maju? Gratis nih, gratis. Yang belum. Biar dapat kesempatan semua. Ini aja deh. Itu air apa bu? Air cuka. Air cuka gimana hasilnya? Redup. Akhirnya menyala tapi redup. Dan Belenggunya banyak. lumbungnya sedikit. Sedikit. Air apa itu? Kasih tahu ya. Air juga. Air suka. Dan kalau coba air suka ini, lampu menyala redup dan sedikit mengeluarkan gelembung. Oke. Makasih ya. Akhir satu lagi. Satu lagi yuk. Saya itu keluar nilai ya. Ya, cewek-cewek ayo, cewek-cewek. Ceweknya mana ini? Oh, adiknya. Ini yang terakhir, perhatikan hasilnya. Air apa ini? Gula. Air gula. Cewek lagi. Iya, karena Apa hasilnya dari air gula? Dari percobaan terakhir air gula tidak menyala dan tidak mengeluarkan belenggu. Kelompok 3 memperhatikan nggak? Apa hasilnya coba? Air gula. tidak jalan. Terus? Dan tidak. Oke, kasih. Oke, berarti semua larutan sudah kita uji. Sudah dapat hasil semua kan? Ya. Oke, silakan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya sama ibu. Waktunya 10 menit ya.
Kita bahas dari satu, ada 5 pertanyaan ya. Dari Ya. satu. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Pak Ibu tunjuk. Kelompok 1 boleh. Kelompok 2. Kelompok yang lain disimak, nanti ada yang beda atau enggak? 1. Dari larutan-larutan dalam tabel hasil pengamatan, larutan yang menyebabkan lampu menyala dan timbul gelembung gas yaitu air sabun, air garam, dan air cuka. Berdasarkan gejala yang diamati, larutan ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan-larutan tersebut disebut larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kelompok lain sama atau beda? Berarti oke ya. Beri applause buat kelompok 2. Oke, gue tegaskan kembali. Jadi, dari larutan yang kalian uji yang menghantarkan listrik atau menyalakan lampu dan ada gelembung ada apa aja tadi? Air Sabun, air garam, air cuka. Itu artinya ketiga larutan tersebut adalah larutan Elektrolit. Jadi larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus Listrik. Tandanya ada 2, yaitu menyalakan lampu dan paham sampai sini? Paham. Berarti bisa lanjut ke nomor 2. Yuk kelompok mana gantian? Ayo kelompok 1 boleh. Dari larutan-larutan dalam tabel hasil pengamatan, larutan yang menyebabkan lampu tidak menyala dan tidak menimbulkan gelembung gas yaitu air biasa dan air gula. Oke, lanjut aja biar ada ini kan kaitannya nomor 3. Berdasarkan gejala yang diamati, larutan ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan tersebut disebut larutan non-elektrolit. Jadi, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kelompok 2 dan 3 hasilnya sama nggak? Sama. Berarti boleh beri. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini lawan kata atau lawannya dari jawaban yang 1. Lihat yang tidak menyalakan lampu dan tidak menimbulkan gelembung gas. Apa aja larutannya yang kita uji? Yang tidak menyalakan lampu dan tidak gelembung gas? Berarti kedua larutan ini tergolong ke larutan non Elektrolit. Jadi non elektrolit larutan yang tidak dapat Menghantarkan arus listrik. Ya, berarti dia tidak menyalakan lampu dan tidak timbul gelembung Gas. gas. Oke, sepakat ya? Ya. Nah, berarti bisa lanjut nomor 4. Yang kelompok 3 berarti belum. Dari larutan-larutan pada tabel hasil pengamatan, larutan yang dapat yang menyebabkan lampu menyala adalah yang banyak gelembung gas yaitu air sabun dan air garam. Berdasarkan gejala yang diamati, larutan ini merupakan larutan yang daya listriknya kuat. Larutan-larutan tersebut disebut larutan elektrolit kuat. Jadi larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Oke. Gimana? Sama nggak? Sama. Sebelum dibahas di nomor 4, kita kaitkan dengan nomor 5. Coba kelompok 1 lagi. Jawabannya apa nomor 5? Ya, kelompok 2 ya. Gantian, yang belum bisa ini. Dari larutan-larutan pada tabel hasil pengamatan, larutan yang menyebabkan lampu menyala redup dan gelembung sedikit yaitu air cuka. Berdasarkan gejala yang diamati, larutan ini merupakan larutan yang daya hantar listriknya lemah. Larutan-larutan tersebut disebut larutan elektrolit lemah. Jadi larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantarnya sedikit dengan gejala lampu yang menyala redup dan sedikit mengeluarkan gelembung. Yang lain sama atau ada yang beda? Sama. Oke, berarti sudah paham semua ya. Jadi kan ibu review, berarti larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya ada 2, elektrolit dan non elektrolit. Tapi yang elektrolit dibagi lagi jadi 2 sesuai dengan jawaban nomor 4 sama 5. Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat, contohnya apa yang kalian uji? Kuat berarti dia menyala dapat menghantarkan listriknya dengan kuat. Tandanya apa? Lampunya menyala dengan terang dan gelembung gasnya banyak. Sedangkan satunya larutan elektrolit lemah. Contohnya apa yang kalian uji? Air cuka. Tandanya apa? Lampunya menyala dengan redup. Dengan
paham semua ya? Alhamdulillah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup. Oke, berarti bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa tadi? Secara ringkas aja. Elektrolit itu apa? Non elektrolit itu apa? Ayo satu orang. Nanti ibu kasih tambahan nilai. Biar semua. Ya. Oke, boleh. Berdiri biar yang lainnya kata dari tadi duduk semua. Yang lainnya disimak ya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan daya kuat dengan gejala menyalanya lampu dan mengeluarkan banyak gelembung. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantarnya sedikit dengan gejala lampu tidak menyala dan tidak mengeluarkan gelembung. Oke, berikut ya. Yang lain mau menyimpulkan juga? Ada yang kesimpulannya dengan bahasa udah cukup ya? Berarti semua paham untuk materi hari ini? Ada yang ditanyakan? Cukup ya, berarti waktunya juga sudah habis. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran seperti biasa, biar kita semangat, jargon lagi ya. 3 kali biar semangat untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Jadi kalian we are the best 3 kali ya. Kalau ibu bilang SMK bisa, kalian we are the best kan? 3 kali ya biar semangat. SMK bisa. We are the best.